Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rudianto Subandi, mahasiswa Universitas Ciputra. Sekarang saya bersama Dr. Theophilus akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Fenomena Underdog dalam Dunia Pendidikan. Jadi yang pertama, underdog. Underdog adalah individu yang terbentuk dari penilaian pengamat bahwa individu tersebut tidak akan berhasil. Nah, biasanya underdog ini ada dalam lingkungan kompetisi atau olahraga, di mana ada pihak yang diunggulkan atau yang difavoritkan untuk juara, yaitu top dog, dan pihak yang tidak diunggulkan atau yang kurang difavoritkan untuk juara, yaitu underdog. Nah, seiring berkembangnya zaman, underdog ini berkembang dan juga bisa ditemui di lingkungan organisasi atau perusahaan, produk, dan bahkan lainnya. Nah, pandangan underdog itu juga bisa terjadi dalam dunia pendidikan yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini yaitu adalah guru. Nah, pandangan tersebut bisa dilihat berdasarkan perbedaan pengalaman, pendidikan, dan senioritas antar guru. Ya, jadi ini adalah tabel karakteristik responden objek penelitian kami yaitu guru sekolah Ciputra di Indonesia yang kita bagi menjadi tiga, yaitu usia, pendidikan, dan lama bekerja. Nah, pada usia, mayoritas guru sekolah Ciputra Indonesia berusia kurang dari 30 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak guru muda yang bekerja di sana. Hal ini juga bisa mengindikasikan adanya fenomena underdog karena masih banyak guru-guru muda yang baru memulai karirnya mengajar sebagai guru. Yang kedua adalah mayoritas pendidikan guru tersebut adalah S1 yang berjumlah 245 guru. Yang ketiga adalah lama bekerja. Mayoritas guru sekolah Ciputra Indonesia sudah bekerja lebih dari 5 tahun, yang itu sebanyak 141 guru. Hal ini mungkin menimbulkan senioritas berdasarkan pengalaman kerja yang lebih lama. Untuk kajian pustakanya, yang pertama ada underdog expectation sendiri. Underdog expectation adalah harapan negatif atau pandangan negatif terhadap seorang individu bahwa ini tersebut tidak akan berhasil dalam mencapai suatu hal, menurut Bapak Nur Muhammad. Nah, individu underdog expectation ini bisa memiliki motivasi untuk menghasilkan kinerja yang positif, bisa pun juga negatif. Nah, self-efficacy di sini berperan dalam mengurangi pengaruh seperti pengaruh negatif seperti underdog expectations sehingga meningkatkan performance. Nah, performance sendiri merupakan pencapaian suatu organisasi daripada individual. Jadi performance itu kayak pada penelitian ini lebih berfokus pada performance guru-guru sebagai anggota organisasi, bukan performance guru sebagai guru itu sendiri yang hanya berfokus pada mengajar siswa. Namun, sebagai anggota koordinasi yang bisa mengajar siswa, berinteraksi positif dengan rekan kerja maupun lingkungan sekolah, dan juga atasan. Ya, jadi ini adalah kerangka penelitiannya, ada variable underdog expectation dan self-efficacy, individual level yang setiap individu, dan tim levelnya ada performance, performance yang dicapai oleh bersama-sama, yaitu performance eh, termasuk dalam lingkungan kerja dan sekitar. Nah, untuk metode penelitiannya yang pertama ada subjek dan objek, adalah ada guru dan HOD Sekolah Yayasan Ciputra Indonesia. Nah, untuk gurunya ada 281 dan 38 HOD yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Waktu penelitiannya tanggal 15 Mei 2023 sampai 19 Mei 2023. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Teknik penelitiannya adalah mengumpulkan data yang berbentuk multi-source data yang bersumber dari dua data, guru dan HOD. Data tersebut kemudian diagregasikan berdasarkan jenjang sekolah yang ada, lalu kita akan mengolah data, analisis, dan kesimpulan berdasarkan data yang sudah diolah. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian kami yang pertama adalah di sekolah Yayasan Ciputra Indonesia, terdapat fenomena underdog expectations yang dialami oleh guru yang dikategorikan moderat. Jadi, underdog expectation ini dimiliki oleh guru, namun nilainya tuh di tengah-tengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, namun moderat. Nah, meskipun keberadaan underdog expectations guru tersebut moderat, namun tetap berpengaruh terhadap performance secara signifikan, tapi pengaruh itu adalah negatif, di mana menurunkan performance.
Jadi, underdog expectation tersebut mengurangi performance secara signifikan. Yang ketiga adalah self-efficacy. Nah, di sini self-efficacy mampu mereduksi pengaruh underdog expectation sehingga meningkatkan performance. Jadi, di sini menemukan bahwa self-efficacy tersebut mampu mengurangi pengaruh underdog expectations yang negatif sehingga meningkatkan performance, sehingga performanya itu tidak terganggu. Namun, penemuan ini tidak bisa terkonfirmasi secara statistik karena tidak signifikan nilainya. Namun, polanya sudah terbentuk dalam temuan penelitian ini. Yang keempat adalah self-efficacy mengubah pengaruh negatif underdog expectations menjadi positif. Nah, jadi setelah ada masuknya self-efficacy, yaitu kepercayaan diri terhadap individu tersebut, terhadap kemampuannya dalam berkinerja positif. Nah, kepercayaan diri tersebutlah yang mengubah pengaruh underdog expectation yang semulanya negatif menjadi positif. Ya, jadi ini adalah bentuk interaksinya menggunakan descriptive plot bagaimana interaksi tersebut bisa mengubah underdog expectations menjadi lebih positif. Kita lihat langsung pada fokus P3, ini saat dimana underdog expectations tinggi dan SE-nya tinggi. Nah, namun ketika kita meningkatkan kembali self-efficacy-nya, maka akan menjadi P4, di mana P4 ini underdog expectation-nya akan berkurang menjadi 1, namun performanya akan meningkat menjadi 8,5. Nah, untuk implementasi manajerialnya, yang pertama, underdog expectations. Nah, karena underdog expectations ini adalah perasaan bahwa dia itu dianggap tidak akan berhasil, mungkin karena perbedaan usia, pengalaman kerja, atau latar pendidikan, mungkin bisa diadakan pertemuan atau acara gathering antara guru senior dan guru muda. Nah, acara ini berfungsi untuk guru-guru tersebut bertukar pikiran, berdiskusi tentang bagaimana cara mengajar menjadi guru yang lebih profesional, bagaimana memahami nilai guru-guru yang ingin ditanamkan kepada guru-guru muda, jadi sesuai dengan guru visi misi sekolah Ciputra. Selain itu, guru muda juga bisa mungkin berkonsultasi dengan guru-guru senior tentang masalah yang dikaitkan bagaimana memahami murid, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, atau berkomunikasi dengan masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam pendidikan. Ya, berikutnya adalah self-efficacy. Nah, self-efficacy di sini adalah fokusnya untuk meningkatkan kepercayaan diri guru sekolah Ciputra terhadap kapabilitasnya sendiri. Nah, di sini mungkin memberikan pelatihan atau sharing pengalaman sesama guru, hampir seperti coaching atau mentoring antara guru senior terhadap guru junior. Nah, selain kalau self-efficacy ini kepercayaan diri dari dalam sendiri, mungkin bisa memberikan dorongan positifnya. Jadi dorongan ini bersifat dari eksternal, bukan dari dalam diri individu, mungkin dari pihak luar, seperti rekan kerja, atau bahkan atasannya sendiri. Bisa memberikan empowering atau dorongan, memotivasi guru tersebut untuk mengembangkan dirinya kembali, untuk menyesuaikan apa yang bisa dilakukannya untuk berkembang lebih baik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, meskipun keberadaan underdog expectations itu moderat, namun tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap performance. Yang kedua, self-efficacy di sini mampu mereduksi pengaruh negatif underdog expectations, namun tidak signifikan, tapi tetap ada pengaruhnya. Yang ketiga, dibutuhkan faktor lain selain self-efficacy yang mampu mengurangi pengaruh negatif underdog expectations. Yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin bisa diberikan dorongan positif atau motivasi, baik itu dari sesama rekan kerja atau lingkungan kerja, bahkan atasannya sendiri bisa memberikan empowering leadership atau mengarahkan bagaimana seharusnya guru tersebut bertindak di Sekolah Ciputra Indonesia. Sekian dari hasil penelitian saya. Terima kasih.